Bab 2, mata batin, bukan untuk melihat, tetapi untuk menyadari. Dalam perjalanan makrifat, ada satu pergeseran besar yang harus terjadi di dalam batin. Dari keinginan untuk melihat menuju kesiapan untuk menyadari. Melihat selalu melibatkan jarak, seolah ada aku di satu sisi dan kebenaran di sisi lain. Sementara menyadari menghapus jarak itu perlahan, hingga yang tersisa hanyalah kehadiran yang tenang tanpa penonton. Karena itu, para arif tidak berbicara tentang apa yang tampak di mata batin, melainkan tentang bagaimana hati menjadi jernih hingga tidak lagi menuntut apapun untuk dibuktikan. Mata batin yang sejati tidak menghadirkan pemandangan, tetapi menghadirkan kejujuran. Ia membuat seseorang menyadari betapa selama ini hidupnya dipenuhi oleh reaksi, bukan kesadaran. Marah, senang, sedih, takut, semua datang silih berganti tanpa pernah benar-benar disadari dari mana asalnya. Ketika mata batin mulai bekerja, seseorang tidak langsung berubah menjadi tenang, tetapi mulai menyadari kegelisahannya. Dan kesadaran inilah pintu pertama dari ketenangan, karena apa yang disadari tidak lagi sepenuhnya menguasai. Dalam keadaan menyadari, doa tidak lagi sekadar permintaan, tetapi pengakuan akan ketergantungan total. Seseorang berdoa bukan karena ingin dikabulkan, melainkan karena sadar bahwa dirinya tidak memiliki daya apapun. Kesadaran ini lembut namun menghancurkan keangkuhan yang paling halus. Ia mematahkan keyakinan palsu bahwa manusia mampu mengatur hidupnya sendiri. Dan saat keyakinan palsu itu runtuh, mata batin mulai melihat dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Melihat tanpa bentuk, memahami tanpa kata. Perlahan hidup mulai terasa berbeda, bukan karena dunia berubah, tetapi karena cara hadir di dalamnya berubah. Pekerjaan tetap sama, masalah tetap datang, manusia tetap mengecewakan. Namun batin tidak lagi sibuk melawan semua itu. Ada penerimaan yang tenang, bukan pasrah yang putus asa, tetapi pasrah yang lahir dari pengenalan akan kehendak Allah. Inilah menyadari, hadir sepenuhnya tanpa merasa perlu mengendalikan segalanya. Pada saat ini, mata batin menjadi seperti cermin bening yang tidak menambah apapun, tidak mengurangi apapun. Maka jangan berharap mata batin akan memberimu keistimewaan. Ia justru akan mengembalikanmu menjadi manusia yang sederhana, yang berjalan di bumi dengan hati yang tertunduk. Kesadaran yang lahir darinya membuat seseorang lebih berhati-hati dalam menilai, lebih lembut dalam menyikapi, dan lebih dalam beribadah. Karena ia tahu, yang paling berbahaya bukanlah tidak melihat, melainkan merasa sudah menyadari. Dan selama seseorang menjaga kerendahan ini, mata batin akan tetap hidup, bukan sebagai pengalaman, tetapi sebagai cara berada di hadapan Allah.